Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Wira Usaha Muda bersama dengan Mbak Sarah Entrepreneur. Mbak Sarah, ini kan sudah dari 2016 sampai dengan sekarang yang sudah panjang perjalanannya. Tapi untuk mempertahankan usaha Mbak sendiri susah nggak Mbak sampai bisa di titik ini? Susah-susah gampang. Iya, susah-susah gampang sih karena banyak hambatannya gitu kan. Ya tadi kembali lagi hambatannya kita jadikan motivasi untuk lebih baik lagi gitu. Kebanyakan kan kalau misalnya masyarakat Bengkulu ini kalau misalnya ada usaha baru itu ramenya minta ampun ya, sampai ngantri berjam-jam untuk bisa dapetin makanan itu. Tapi awal-awal aja itu biasanya, mulai akhir-akhir itu mulai redup sampai akhirnya bisa tutup toko nih. Nah itu sebenarnya untuk mempertahankan hal-hal seperti itu agar nggak tutup gimana sih caranya Mbak Sarah? Oh ya, kembali lagi kita melihat target market kita. Ya, target marketnya, produk kita ini pasarnya seperti apa. Setelah itu produk kita sendiri apakah ini enak atau tidak gitu ya. Walaupun kita promosinya bagus, target marketnya luas, tapi kalau produk kita ini kurang diminati karena rasanya kurang worth it dengan harga gitu kan, itu bakal ditinggalin oleh customer. Jadi harga dan rasa itu harus seimbang, harus worth it gitu. Iya, ada juga harga yang memang melambung tinggi, jadi nggak sesuai dengan kantong mahasiswa misalnya. Targetnya kan harus juga kita lihat. Betul, ya. Apalagi betul. Misalnya kita buka di kalangan mungkin di sekitaran kampus, berarti harganya sesuai dengan budget mahasiswa gitu ya. Jadi Mbak sendiri juga menerapkan hal-hal seperti itu. Iya, kalau kue kan lebih ke keluarga gitu ya. Jadi untuk di Bengkulu kita sesuaikan ya, gimana harganya, jangan terlalu tinggi, juga kita jangan terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah itu kita menggunakan bahan-bahan yang kurang berkualitas nanti kan, sehingga produk kita nanti juga kurang diminati. Jadi kita cari kualitas yang baik dengan harga yang masih terjangkau kayak gitu. Jadi tetap worth it gitu ya, harganya terjangkau, rasanya enak kayak gitu ya. Insya Allah ya akan tetap terus berjalan sampai kapanpun, insya Allah. Nah Mbak Sarah sendiri kan bilang kalau misalnya toko kue Mbak ini lebih ke oleh-oleh ya. Kenapa Mbak lebih ke oleh-oleh ketimbang dari mungkin makanan dan juga dessert sehari-hari gitu ya, ciri khasnya gitu ya. Jadi Syara Bakery itu sendiri bakery yang berkonsep. Berkonsep berarti bukan hanya oleh-oleh saja ya, berkonsep oleh-oleh. Karena kita cari sesuatu yang beda nih. Kan bakery sudah banyak nih ya di Bengkulu, roti, dessert, kue ulang tahun gitu. Apa ya yang bikin beda gitu Syara Bakery dengan bakery lainnya gitu. Jadi Syara mencari diferensiasi dengan bakery-bakery lain, yaitu Syara bikin konsep. Syara tuh terinspirasi dari bakery yang ada di Bandung ya. Mereka itu bakery tapi dia berkonsep oleh-oleh, ada kue ulang tahun, ada roti juga, kemudian bermitra dengan para UMKM. Nah itu juga termasuk nilai plus yang ada di bakery kita kayak gitu. Jadi terinspirasi dari bakery luar sana. Oke, berarti Mbak sendiri juga wadahnya untuk UMKM ya? Iya, alhamdulillah. Karena saya juga pernah nih ke tokonya Mbak. Kalau misalnya memang ada produknya Sarah, ada juga berarti cemilan dari UMKM. Iya. Itu UMKM dari mana aja Mbak? Pure dari Bengkulu. Iya. Ada keripik gitu ya, kemudian ada kalamansi, kopi, kemudian ya minuman ya, bubuk jahe dan lain-lain, itu banyak sih. Sekarang itu sebenarnya banyak banget yang mau bermitra, tapi terkendala tempat kami masih sempit. Doakan ya, insya Allah bisa memperbesar tempat sehingga kita bisa bermitra dengan para ratusan UMKM di Bengkulu. Wah, berarti bisa nih kalau misalnya masyarakat yang punya UMKM pengen bermitra dengan toko kue Mbak bisa, gitu ya. Bisa. Dengan syarat ada izinnya ya. Kemudian yang pasti produknya enak gitu. Oke, harus icip-icip dulu berarti ya. Iya, betul. Oke, maksudnya kan ini kan oleh-oleh ya. Ini pernah dipasarkan kemana aja Mbak? Ada nggak sih yang mesan dari luar provinsi misalnya? Alhamdulillah, yang mesan tuh alhamdulillah sudah ada dari luar provinsi. Tapi untuk kue sendiri kita itu kan nggak tahan lama ya, karena nggak pakai pengawet.
paling ada kayak produk cookies yang bisa tahan lama sampai berbulan-bulan. Nah, kalau untuk kue sendiri itu kita kirimnya lewat travel. Kalau Palembang kan bisa kita ya travel Palembang, Lahat itu bisa. Kalau untuk keluar kota kayak Jakarta dan pernah dikirim ke Papua itu cookies. Itu cookies. Kalau cookies kita pede gitu ya untuk mengirim lama gitu. Kalau untuk kue Sarah belum pede karena kita tidak pakai pengawet. Ya, dari bahan alami ya. Betul karena kan kalau sekali. misalnya kue-kue apalagi bolu itu ada jangka waktunya ya Mbak, ya nggak bisa lama-lama di luar kulkas gitu kan. Betul sekali. Berarti juga harus mempertahankan dari cita rasanya juga ya agar awet sampai ke pelanggan gitu kan. Berarti memang kalau dari luar provinsi juga sudah Mbak ya, ke Lampung tadi ya. Lampung, Palembang, Lahat, pernah juga ke Jawa, paling jauh itu pernah ke Papua. Jadi tapi dia yang bawa sendiri sih. Papua ya. Dia bawa sendiri, katanya dia juga bakal menjamin itu bakal baik-baik saja kayak itu. Dia bawa untuk oleh-oleh. Awal mulanya kenapa sih Pak kok bisa dapat marketing yang marketnya keluar provinsi Bengkulu, itu dari mana awalnya? Karena dari sosial media ya berarti. Iya, dari sosial media. Kemudian ya dari customer itu sendiri mungkin membawa oleh-oleh untuk kerabat atau keluarganya di daerah tersebut gitu. Sebenarnya kalau kritik dan juga saran dari pelanggan misalnya ada yang mencicipi itu langsung ke Mbaknya sendiri, berarti Mbak ada kotak kritik sarannya juga ya? Kalau kotak kritik saran tidak ada. Kita kan aktif di media sosial ya. Jadi kalau seandainya ada saran ataupun kritik, kita sangat open. Silakan WA di admin atau DM dan itu akan kita respon dengan baik ya. Tetap kita introspeksi apa sih penyebabnya dan segera. Jadi Sarah itu menerapkan mereka itu agility, berarti agility itu harus lincah dan cepat. Jadi jika ada apapun problem itu harus cepat ditangani, jangan sampai berlarut-larut. Ada nggak sih menu yang di request dari pelanggan, misalnya Mbak tolong dong buat ini gitu gitu ada. Jadi terkadang ya menu-menu di Syara Bakery itu muncul karena adanya permintaan dari customer. Kayak gitu kan. Jadi kayak bolu gulung red velvet nougat. Jadi ada ceritanya itu ada customer dia tuh mau kue red velvet tapi atasnya kacang gitu ya, kacang karamel, kacang nougat. Jadi kita bikin tuh ternyata enak juga gitu ya, ya udah terus kita bikin sampai sekarang gitu. Jadi kadang ide muncul karena permintaan customer sendiri. Berarti sebenarnya pelanggan ini bukan cuma dari sarannya mungkin enak Mbak, tapi ada juga requestan menunya. Betul. Terinspirasi akhirnya muncullah menu baru gitu ya. Sering banget kayak gitu. Mbak tolong kamu bikinkan ini, kalau Sarah insya Allah mungkin enak nih kayak gitu. Oke, siap, nanti kita bikinkan kayak gitu. Oke nih Mbak. Nah mungkin ada masyarakat yang memang seperti yang saya bilang di awal tadi, ada yang pengen mulai membuka usahanya. Sebenarnya tantangannya sendiri mungkin dari mental ya, dari kualitas diri ya, dari modal dan sebagainya itu lebih dirincikan kembali Mbak. Mungkin ada yang baru lihat di tayangan kita. Jadi tantangannya ya, tantangannya itu sebenarnya kita berpacu dengan diri kita sendiri ya. Jadi kalau Sarah tuh melawan diri kita sendiri itu ya tantangan yang paling sulit sampai sekarang pun. Apalagi kalau misalnya kita ragu nih ya, kalau ragu kan jangan mencoba, lebih baik ya. Iya. Sampai sekarang pun ya Sarah masih terus berpacu dengan diri sendiri nih ya. Belajar gitu kan, belajar untuk tetap menjadi yang lebih, menjadi terbaik, memberikan yang terbaik gitu kan. Kadang aku takut nih gitu ya, bisa nggak ya memberikan terbaik untuk karyawan, bisa nggak ya memberikan terbaik untuk customer kayak gitu. Jadi lebih ke mental, kemudian mental tadi meningkatkan kapasitas diri gitu ya. Jadi modal utama tadi adalah diri kita sendiri ya, persiapkan diri kita sendiri baik dari mental dan juga kualitas tadi ya. Nah terakhir nih Mbak, mungkin ada harapannya Mbak terkait dengan usaha yang Mbak jalankan sekarang, apa sih targetnya ke depan yang belum tercapai gitu? Ya, harapannya ya untuk Syara Bakery sendiri, Syara ingin nantinya Syara Bakery ini memang menjadi leader market ya, bakery terbaik gitu. Insya Allah Syara juga nggak muluk-muluk harus yang gimana-gimana gitu. Toh Syara juga masih belajar di sini. Bakery Syara juga masih banyak yang harus diperbaiki, tapi insya Allah dengan keyakinan dan terus belajar, Syara ingin nanti bakery ini bisa menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi, bukan hanya di Bengkulu tapi di seluruh Indonesia. Ada gak sih rencana buka cabang di kabupaten misalnya tetangga gitu?
Insya Kalau Allah ya. untuk saat ini kita masih mengokohkan dulu nih manajemen di Yang ada di intinya Iya. gitu ya, karena jika manajemennya atau pondasinya belum kuat, itu jangan coba-coba untuk membuka cabang yang banyak apalagi di luar kota. Iya. Jadi yang utama sekarang Sarah ingin memperkokoh dulu nih sistemnya gitu. Memperkokoh dulu yang ada cabang di sekarang Iya, ya. terutama Kalau misalnya di Bengkulu. Terutama di Bengkulu, kalau misalnya sudah baik, sudah ke-handle, Betul. ya kenapa tidak gitu kan Betul, membuka dulu. iya. Oke Mbak Sarah, terima kasih banyak ya sudah hadir Sama-sama. bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga usahanya berjalan dengan lancar ya Mbak ya, dan Amin, juga amin, ya tetap Rabbal alamin. eksis nih di Amin, Provinsi Bengkulu. amin. Nah pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa. Dah.